annihilation because it was done by aircraft. It's pretty ghastly, but the idea was to kill as many German gunners as you could. Preliminary bombardment for days beforehand. There was only one short, sharp barrage just before the battle. You've got to have the artillery preparation to smash their wire down. I ordered fire on possible enemies. And hundreds of gun flashes. Tangan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 5 sejarah lanjut. Kami akan menjelaskan materi tentang Perang Dunia ke-1. Happy watching! Nah, jadi yang pertama kali akan dibahas dalam Perang Dunia I ini yaitu latar belakangnya. Sebelum Perang Dunia I, kondisi dunia sebenarnya penuh konflik dan persaingan kekuasaan. Selama bertahun-tahun sebelum Perang Dunia I, ketegangan berlangsung di Eropa, khususnya di wilayah Balkan, Tenggara Eropa. Kekaisaran Turki Ottoman atau Turki Utsmani yang saat itu berkuasa berperang melawan bekas jajahannya yang memerdekakan diri. Negara-negara itu seperti Bulgaria, Yunani, Montenegro, dan Serbia mengalahkan Kekaisaran Turki Ottoman dalam Perang Balkan yang berlangsung pada tahun 1912. Namun, pada tahun 1913, negara-negara itu saling berperang karena perebutan wilayah setelah mereka merdeka dari Turki Ottoman. Serbia dan golongan nasionalisnya waktu itu berambisi untuk memerdekakan etnis Slavia di Bosnia dan Herzegovina yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Austro-Hungaria. Kepala intelijen militer Serbia yaitu Kolonel Dragutin Dimitrijević meyakini cita-cita ini bisa diwujudkan dengan membunuh putra mahkota atau Archduke Kerajaan Austro-Hungaria yaitu Franz Ferdinand. Jadi di sini terdapat perjalanan Perang Dunia Pertama. Dimulai dari pembunuhan Franz Ferdinand memicu krisis Juli yang berujung pada Perang Dunia I saat Austria-Hungaria menyerang Serbia pada 28 Juli 1914. Konflik ini meluas ketika Rusia mendukung Serbia, sementara Jerman menyerang Prancis dan Rusia. Inggris sebagai bagian dari sekutu menyatakan perang terhadap Jerman pada 14 Agustus 1914. Selain negara-negara Eropa, Perang Dunia I melibatkan kekuatan global seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru di pihak sekutu, serta Kekaisaran Utsmani di pihak sentral. Utsmani bergabung untuk merebut wilayah lamanya di Eropa Timur. Front Barat melibatkan Prancis dan Inggris melawan Jerman dengan pertempuran besar seperti Verdun, Somme pada tahun 1915 sampai 1917. Teknologi dan strategi perang modern digunakan secara besar-besaran pada tahun tersebut. Front Timur mencakup Eropa Timur, Laut Baltik, dan Laut Hitam, melibatkan Turki Utsmani, Australia, Hungaria, dan Jerman melawan Rusia, dibantu Prancis dan Inggris. Sekutu akhirnya memukul mundur Utsmani hingga Sinai, Mesir, dan Palestina. Akhir Perang Dunia ke-1 terjadi usai blok sentral kalah dari blok sekutu. Hal ini terjadi pada 11 November 1918. Blok sentral terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, Bulgaria, serta Kekaisaran Turki Ottoman. Nah, sementara itu, blok sekutu terdiri atas Britania Raya, Italia, Prancis, Rusia, Jepang, Romania, serta Amerika Serikat. Adapun penyebab kekalahan blok sentral,
Yang pertama, serangan balik yang dilakukan oleh Prancis serta Inggris terlalu kuat usai Jerman melancarkan serangan Michael pada Maret 1918. Yang kedua, terjadi pemogokan oleh Angkatan Laut Jerman. Dan yang ketiga, Amerika Serikat bergabung ke Blok Sekutu pada April 1917 guna melawan Jerman. Guna mengakhiri Perang Dunia ke-1, diadakanlah Perjanjian Perdamaian Versailles pada tahun 1919. Atas prakarsa Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, didirikannya suatu liga perdamaian yang disebut dengan Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations atau Völkerbund yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Woodrow Wilson adalah salah satu tokoh yang mengusulkan perdamaian antar bangsa. Pada saat itu, Woodrow Wilson mengajukan 14 pasal usulan Wilson, yang dikenal sebagai Wilson's 14 Points, yang isinya antara lain pelanggaran diplomasi rahasia, pengurangan senjata, pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan pembentukan suatu badan gabungan bangsa-bangsa yang kemudian dikenal dengan nama LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa beranggotakan 28 negara sekutu dan 14 negara netral. Lalu untuk mendamaikan antara Blok Sekutu dan Blok Sentral, akhirnya ditandatangani Perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919 di Versailles, Prancis. Adapun isi Perjanjian Versailles. Yang pertama, pembatasan kekuatan militer pihak Jerman. Yang kedua, Jerman harus menyerahkan wilayah Alsace-Lorraine kepada Prancis serta Eupen dan Malmedy kepada Belgia. Yang ketiga, pihak sekutu mengambil alih seluruh daerah kekuasaan Jerman. Yang keempat, Jerman diharuskan untuk membayar ganti rugi perang. Dan yang kelima, pelabuhan Danzig berada di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Selanjutnya, Perang Dunia I ini memberikan dampak yang besar bagi dunia dan khususnya Indonesia. Bagi dunia, terbagi menjadi 3, yaitu di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pertama, di bidang politik. 1. Beberapa kerajaan besar berubah menjadi negara republik seperti negara Rusia, Turki, dan Austria-Hungaria, dan lahirnya negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia. Kedua, di bidang ekonomi. Pertama, timbulnya krisis ekonomi dunia yang dikenal dengan krisis Malaysia. 2. Munculnya sistem ekonomi baru, misalnya kapitalisme dan etatisme. Ketiga, di bidang sosial. 1. Timbulnya pertentangan kelas antara majikan dan buruh. 2. Kaum wanita mendapatkan tempat yang sama dengan kaum pria. 3. Kesengsaraan dan penderitaan. 4. Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB pada tanggal 20 April 1919 yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris. Nah, itulah dampak yang ditimbulkan bagi dunia. Lanjut, ada dampak yang ditimbulkan bagi Indonesia. Terbagi menjadi 3 juga, yaitu di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pertama, di bidang politik. Adanya penyebaran nasionalisme dan keinginan memerdekakan Indonesia, meskipun Indonesia pada saat itu masih merupakan koloni Belanda. Perang Dunia I ini memberikan peluang bagi gerakan nasionalisme Indonesia untuk berkembang. Banyak pemuda Indonesia yang terinspirasi oleh pergerakan kemerdekaan di negara-negara lain yang baru saja merdeka. Mereka mulai terinspirasi untuk memperjuangkan kemerdekaan, yang akhirnya memunculkan gerakan-gerakan seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Kedua, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, perang mengganggu perdagangan global. Kenapa? Karena berdampak pada ekonomi Indonesia yang bergantung pada ekspor komoditas seperti rempah-rempah, karet, dan minyak. Hal ini menyebabkan ketegangan sosial di kalangan rakyat Indonesia. Banyak terjadi kemiskinan dan inflasi di mana-mana, karena pemerintahan Belanda menggunakan ekonomi Indonesia untuk perang. Hal ini membuat harga bahan makanan dan barang lainnya naik, sehingga banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Terakhir, bidang sosial.
Nah, di bidang sosial ini peran wanita berubah. Yang berubah, wanita semakin terlibat dalam kehidupan profesional di Indonesia, seperti bekerja di pabrik, kantor, dan pertanian. Kemudian masuknya gaya hidup barat. Keterlibatan Indonesia dalam perang melalui kerja paksa dan pengiriman tentara ke front Eropa membuat gaya hidup barat masuk ke Indonesia. Nah, itulah dampak yang ditimbulkan dari Perang Dunia I bagi dunia dan Indonesia.